firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu, ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita sembah adik-adik. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita buka hati untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Semua baik-baik saja ya? Sekarang, kali ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami sama-sama mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dan memberikan kami pengertian sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, judul hari ini pemberitaan firman-Nya adalah memilih bersahabat atau bermusuhan. Nah, kita baca dulu yuk firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Adik-adik semua tentu punya teman, punya sahabat, ya.
kalau sahabat itu teman yang sangat dekat, di mana kita bisa berbagi suka dan duka, bicara apapun dan bisa diterima. Ya cuma kadang-kadang, hanya kadang-kadang kalau kita bersahabat dan berteman, kita bisa terjadi namanya permusuhan, bisa terjadi namanya perselisihan, pertikaian, ketidaksukaan, kebencian, walau akhirnya bisa baikan lagi ya. Nah, tetapi ingat firman Tuhan katakan hari ini, hendaklah kita saling mengasihi dan kita jangan saling menggigit, saling menelan. Loh, kok kita saling menggigit ya Kak? Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita bermusuhan, jangan kita saling menyakiti hati teman kita, apalagi sampai memukul. Kalau namanya sahabat tidak boleh saling menyakiti ya, tetapi harus saling mengasihi. Dan awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksud firman ini adalah supaya kita bisa membawa seluruh teman-teman kita dan sahabat kita kepada Kristus. Kita tidak boleh menyakiti hati mereka. Perkataan kita, perbuatan kita harus membuat mereka bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana ketika mainan kamu diambil oleh teman kamu atau sahabat kamu? Waduh, marah atau kamu tidak marah? Bagaimana kalau buku kesayangan kamu dipinjam dan tidak dikembalikan? Nah, apakah kamu memilih marah atau memilih mengampuni dan sabar? Nah, adik-adik, sebuah cerita dari desa di Afrika Selatan, Kaleo ingin kasih tahu ya. Cerita ini mengisahkan di mana di sana ada seorang antropolog. Apa ya antropolog? Antropolog adalah seseorang yang belajar tentang manusia. Ya, nah, bapak ini tinggal di sebuah desa di Afrika Selatan, ingin melihat tingkah laku kehidupan penduduk desa di sana. Suatu saat dia mengadakan percobaan lewat sebuah perlombaan. Dia menaruh satu keranjang buah-buahan di bawah sebuah pohon di lapangan yang cukup besar. Nah, dia memanggil anak-anak desa itu untuk sama-sama mengadakan perlombaan. Dia berkata, semua berdiri di ujung lapangan ya. Nanti kalau saya hitung sampai 3, semua berlari secepat-cepatnya. Siapa yang paling cepat mencapai keranjang buah ini boleh makan buah-buahan ini sepuasnya. Wah, anak-anak Afrika itu bersiap-siap di ujung lapangan. Dan sang bapak antropolog, dia menghitung 1, 2, 3. Apa yang terjadi adik-adik? Sesuatu yang aneh terjadi. Anak-anak Afrika itu bukannya cepat-cepat lari, mereka malah saling bergandengan tangan. Mereka memegang tangan temannya sebelahnya dan mereka berlari bersama-sama bergandengan tangan. Dari ujung lapangan sampai ke keranjang buah-buahan itu, mereka lalu mengambil buah-buahannya bersama-sama dan duduk mengelilingi keranjang. Dan mereka pun makan bersama. Ya, mereka makan buah-buahan yang disediakan oleh bapak antropolog itu bersama-sama. Lalu sang bapak antropolog bertanya, "Loh, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian tidak lari secepat-cepatnya? Dan siapa yang cepat dia dapat buah ini." Seorang anak tertawa. Lalu dia berteriak, "Ubuntu!" Loh, kaget. Bapak ini bertanya, apa maksudnya Ubuntu ya? Nah, lalu mereka menjawab, bagaimana mungkin kami bersenang-senang dan bergembira saat seorang teman kami bersedih. Oh, rupanya mereka ingin selalu bersenang-senang bersama dan mereka tidak ingin membiarkan salah satu di antara mereka bersedih. Wah, luar biasa ya adik-adik, prinsip hidup mereka di desa Afrika Selatan ini adalah Ubuntu. Ubuntu jika diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah I am what I am because who we all are. Nah, itu ya. Jadi saya bisa menjadi seperti ini karena kita semua. Nah, anak-anak di desa Afrika Selatan itu
merasa mereka bisa bergembira kalau ada teman-teman mereka bergembira. Dan kalau mereka ada pun selama ini karena teman-teman di sana mendukung mereka. Demikian kita anak-anak Tuhan ya, harusnya kita juga saling mengasihi, bisa mempunyai prinsip ubuntu juga ya. Ya, itu sudah keharusan karena Tuhan Yesus sudah mencontohkan buat kita. Yang pertama, Dia tidak rela kita bersedih masuk neraka. Yang kedua, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita saat sakit. Tuhan Yesus sedih kalau kita sakit. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga sedih kalau kita hidup di dalam kekecewaan, kemarahan, kepermusuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus membagikan kasih kepada kita semua. Nah, adik-adik, prinsip ini harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi. Bahkan Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Nah, adik-adik, kita harus saling menolong teman kita yang kesusahan. Mungkin ada teman yang kesulitan mengikuti pelajaran jarak jauh atau pelajaran ketika mulai tatap muka lagi di tengah pandemi. Nah, kita harus membantu mereka. Cobalah buat kelompok belajar bersama. Jika tidak bisa bertemu lewat video call, kita belajar bersama, bilang sama teman-teman, bantu mereka apa yang sulit. Lalu kalau ada temannya mungkin kesulitan, sedih karena kehilangan orang tua, kehilangan sanak saudara, atau kehilangan yang mereka kasihi di tengah pandemi ini, teman-teman harus berdoa buat mereka. Ya, adik-adik, coba doakan teman-teman kita. Dan kalau ada teman-teman kita ternyata menyakiti hati kita lewat perkataannya, yang pernah menghina, kita harus mengampuni. Mereka juga yang pernah mungkin merusak mainan adik-adik. Adik-adik harus ampuni ya. Ya. Nah, kalau buku kesayangan kita, sesuatu yang kita suka dirusak teman kita, kita harus mau mengampuni mereka. Pilihlah selalu bersahabat, jangan bermusuhan. Kalau hari ini kita mungkin sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman atau sahabat kita, coba hubungi telepon, di chat atau di video call sama-sama ya, biar kita bisa bergembira bersama. Nah, pagi ini yuk kita berdoa buat teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu untuk kami saling mengasihi, saling tolong-menolong. Dan kami mau belajar juga dari anak-anak di Afrika Selatan tentang ubuntu. Kami mau sama-sama belajar menerima kesulitan dan kekurangan teman-teman dan sahabat kami. Kami mau jangkau mereka pagi ini lewat doa kami. Kami berdoa kalau teman kami, sahabat kami hari ini sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang mereka membutuhkan bantuan, Tuhan tolong pakai hidup kami bisa menolong mereka. Dan Tuhan pakailah orang-orang yang lain untuk juga bisa menolong mereka. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami sahabat yang terbaik bagi semua teman-teman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati papa mama kami, berkati gereja Betel Indonesia dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, jangan sampai lupa nih, kita ada ayat hafalan loh. Ayat hafalannya dari mana sih Kak? Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 26 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. Jangan lupa alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Coba sekali lagi yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Nah, jangan lupa dihafalin ya adik-adik, pelan-pelan aja. Semangat semuanya, God bless you.